Penyiapan simplisia pada kulit batang. Yang pertama adalah proses pencucian. Pada umumnya, pemanenan kulit batang dilakukan saat awal musim kemarau karena pada saat musim kemarau, proses pengangkutan zat hara dari tanah ke seluruh tubuh tumbuhan akan berkurang, sehingga zat-zat aktif yang dibutuhkan tumbuhan tertumpuk di kulit batang. Setelah pemanenan batang, dilakukan sortasi basah yang bertujuan untuk memisahkan batang dari bagian tanaman yang tidak digunakan seperti tangkai, daun, dan akar. Kemudian, kulit batang dicuci menggunakan air mengalir. Selanjutnya adalah proses perajangan. Setelah dicuci, kulit batang diangin-anginkan di atas koran kurang lebih 1 malam. Kemudian diubah bentuknya atau dipotong kecil-kecil menggunakan pisau tajam yang terbuat dari bahan stainless dengan tujuan untuk memperkecil luas permukaan kulit batang sehingga proses pengeringan berlangsung dengan cepat. Yang ketiga adalah proses pengeringan. Sampel kulit batang dikeringkan di bawah sinar matahari dengan menggunakan kain hitam sebagai penutupnya. Fungsi dari kain tersebut adalah untuk menyerap panas dari sinar matahari. Sampel tidak boleh berkontak langsung dengan sinar matahari karena akan merusak aktivitas enzim. Tujuan dari pengeringan adalah untuk mendapatkan simplisia yang awet, tidak rusak, dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi kadar air sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Yang keempat adalah proses pengepakan. Pengepakan dilakukan sebaik mungkin untuk menghindarkan simplisia dari beberapa faktor yang dapat menurunkan kualitas simplisia. Proses pengepakan simplisia pada kulit batang dilakukan dengan cara menghaluskan kulit batang yang sudah kering menjadi serbuk. Tujuan dari pembentukan simplisia dengan bentuk serbuk adalah untuk mempermudah dalam proses penyimpanan serta mempermudah dalam pengolahan atau penggunaan kulit batang selanjutnya. Yang kelima adalah penyimpanan. Penyimpanan simplisia pada kulit batang dilakukan pada suhu ruang antara 15 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Penyimpanan dalam bentuk serbuk menggunakan botol tertutup yang terbuat dari kaca. Kemudian, beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai simplisia pada kulit batang adalah kapulaga, kayu putih, dan kayu manis. Simplisia batang. Simplisia batang merupakan salah satu dari bagian tanaman yang digunakan untuk pengolahan obat. Nah, adapun tahap-tahapan dalam pembuatan simplisia, yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku. Nah, kadar senyawa aktif dalam suatu simplisia berbeda-beda antara lain, tergantung. Yang pertama, bagian tanaman yang digunakan. Kedua, umur tanaman atau bagian tanaman pada saat panen. Yang ketiga, waktu panen. Yang keempat, lingkungan tempat tumbuh. Yang kedua, sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Misalkan pada simplisia yang dibuat dari batang. Nah, pada suatu tanaman obat, berarti kan bahan-bahan asing seperti tanah, kerikil, rumput, daun, dan akar yang telah rusak serta pengotor-pengotor lainnya harus dibuang. Ketiga, pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Nah, pencucian dilakukan dengan air bersih yang mengalir. Keempat, perajangan. Beberapa jenis bahan simplisia tertentu ada yang memerlukan proses perajangan. Nah, perajangan bahan simplisia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Kelima, pengeringan. Nah, tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama. Yang keenam, sortasi kering. Tujuan sortasi untuk memisahkan benda-benda asing dan pengotor-pengotor lainnya yang masih ada yang tertinggal pada simplisia kering. Ketujuh, pengepakan dan penyimpanan. Simplisia dapat rusak atau berubah mutunya karena faktor luar dan dalam. Antara lain, yang pertama, faktor luar itu cahaya, oksigen, dan kalau yang bagian dalam reaksi kimia intern, dehidrasi, penyerapan air, nah pengotoran, serangga, dan kapang. Proses penyiapan simplisia biji yaitu yang pertama adalah proses pencucian. Proses pencucian sampel dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang masih melekat, yaitu baik kotoran dari kulit buah yang masih melekat, kotoran dari kelenjar biji maupun kotoran lain dari luar. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air bersih dan dilakukan dengan waktu yang singkat, yaitu tanpa direndam, dikarenakan terdapat beberapa biji yang rusak apabila terkena air. Pencucian pada sampel biji juga lebih baik dilakukan dengan menggunakan air yang mengalir agar kotoran tidak menempel kembali.
Proses perajangan dilakukan dengan tujuan untuk mengubah bentuk sampel dengan cara memperluas permukaan sehingga lebih cepat kering tanpa pemanasan yang berlebih. Pengubahan bentuk dalam perajangan dilakukan dengan menggunakan pisau, cutter, atau alat tajam lainnya. Namun, dalam perajangan biji dilakukan tanpa menggunakan pisau, tetapi dilakukan dengan cara pemecahan menjadi beberapa bagian kecil atau pengupasan kulit terluar dari biji. Proses pengeringan simplisia dilakukan untuk mengurangi kadar air agar simplisia tidak rusak dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Proses pengeringan simplisia biji efektif jika menggunakan oven atau uap yang panas. Hal-hal yang harus diperhatikan selama proses pengeringan yaitu adalah suhu pengeringan, kelembapan udara, aliran udara, lamanya pengeringan, dan luas pada permukaan bahan. Pengepakan atau pengemasan simplisia sangat berpengaruh terhadap mutu yang terkait dengan proses distribusi dan juga proses penyimpanan simplisia. Proses pengepakan bertujuan untuk melindungi simplisia saat pengangkutan, distribusi, dan penyimpanan dari gangguan luar seperti suhu, cahaya, kelembapan, dan lainnya. Bahan pengemas haruslah yang bersifat kedap air, suara, dan dapat melindungi simplisia dari berbagai gangguan. Untuk simplisia pada biji dapat disimpan dalam kain katun atau karung dari bahan plastik, jerami, atau goni. Tujuan penyimpanan adalah agar simplisia tetap tersedia setiap saat apabila dibutuhkan dan sebagai stok apabila hasil panen berlebih. Proses penyimpanan merupakan upaya untuk mempertahankan kestabilan kandungan serta kualitas fisik sehingga tetap sesuai dengan mutu yang ditetapkan. Beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai simplisia biji yaitu yang pertama pinang. Pinang memiliki khasiat sebagai antelmintik yaitu obat cacing, peluru haid, peluru kentut atau antiflatulen, peluru kencing atau diuretik, peluru dahak, pencahar, dan memperbaiki pencernaan. Yang kedua, kedelai. Kedelai memiliki khasiat untuk menurunkan risiko kanker, menjaga kesehatan tulang, mengontrol diabetes, menjaga pencernaan, dan juga melancarkan sirkulasi darah. Selanjutnya dalam toro. Lam toro memiliki khasiat untuk menyembuhkan sakit haid, susah tidur, radang ginjal, diabetes, disentri, cacingan, herpes zoster, luka terpukul, bisul, dan lainnya.